Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Marcel Raffi Pratama dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 21. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas fisika yang diberikan oleh Pak Agus Setiawan selaku guru fisika SMA Muhammadiyah Bandar Lampung tentang membuat video penjelasan terkait materi efek fotolistrik. Berikut adalah video pembahasan materi terkait efek fotolistrik. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait apa sebenarnya materi efek fotolistrik ini, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana terjadinya efek fotolistrik. Secara pengertian atau gambarannya, peristiwa efek fotolistrik ini adalah peristiwa di mana logam yang disinari atau diberikan cahaya akan menghasilkan arus listrik atau elektron yang bergerak atau berpindah dari satu logam ke logam lainnya. Jadi dapat saya berikan gambaran bahwasalnya jika ada sebuah logam atau kita sebut di sini sebagai katode yang diberikan sinar cahaya, maka akan terjadi perpindahan listrik dari katode menuju anode atau dari lempeng satu menuju lempeng lainnya. Nah, jika terjadi peristiwa seperti itu, maka akan terjadi peristiwa yang bernama efek fotolistrik. Untuk jauh lebih mudah dipahami, akan saya berikan gambaran di dalam bentuk gambaran yang sesungguhnya. Jadi yang pertama ada lempeng satu, ini adalah katode. Katode ini memiliki muatan elektron. Nah, ini muatan elektron. Lalu di salah satu sisi lainnya terdapat logam yang lain yang bernama anode. Nah, jadi ada cahaya nih, cahaya yang menyinari ke arah katode ini. Ini saya gambarkan sebagai bentuk gelombang cahaya. Nah, pada gelombang cahaya ini membawa energi atau partikel-partikel energi yang bernama foton atau energi foton. Saya gambarkan sebagai titik-titik ya di sini. Nah, apabila foton ini mengenai elektron, maka elektron ini akan berpindah dari katode menuju anode. Karena apabila foton ini lebih besar besarannya daripada elektron yang berada di katode, maka akan terjadi perpindahan elektron dari katode menuju anode. Nah, jadi jika terjadi perpindahan dari katode ke anode yang disebabkan oleh besaran dari foton atau energi foton yang dihasilkan oleh cahaya menuju elektron, maka peristiwa tersebut disebut dengan efek fotolistrik. Kurang lebih begitu gambaran secara sederhana terkait apa sih sebetulnya peristiwa efek fotolistrik ini. Nah, di sini sudah saya berikan petik 2. Pertama, pembahasannya adalah yang cahaya. Yang pertama adalah logam. Yang kedua cahaya, yang ketiga elektron. Nah, ini akan kita kupas tuntas satu persatu untuk memperjelas apa kaitannya logam, cahaya dengan elektron. Baik, yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu tentang logam. Ya, logam ini memiliki nilai energi minimum untuk menjaga elektron di dalam logam.
Jadi ketika sebuah logam memiliki elektron, dia memiliki nilai energi minimum untuk menjaga elektron-elektron ini tidak lepas dari logam tersebut. Itu disebut juga sebagai fungsi kerja logam. Mungkin akan saya tuliskan saja untuk lebih mudah dipahami. Memiliki nilai energi minimum untuk menjaga elektron di dalam logam. Atau disebut energi ambang logam. Ini penyebutan umumnya agar kita lebih enak nanti ngebahas pembahasan yang lain. Energi ambang logam. Energi ambang logam ini disimbolkan dengan W0. Energi ambang logam. Nah, untuk mengetahui energi ambang logam, kita perlu menggunakan persamaan. Persamaannya adalah W0 sama dengan tetapan Planck atau disimbolkan dengan H dikali F0 atau frekuensi ambang logam atau frekuensi 0. Lalu atau diberikan persamaan lainnya adalah tetapan Planck dikali C per lambda. Lambda ambang logam. Panjang gelombang ambang logam ini panjang gelombang ambang logam. Mungkin terus saya akan berikan keterangannya. Jadi untuk terjadi peristiwa fotolistrik maka harus ini namanya atau energi ambang logam ini lebih kecil daripada energi foton atau energi cahaya yang nanti akan disinarkan kepada katodenya tadi. Apabila ini energi ambang logam ini jauh lebih besar daripada energi fotonnya, maka tidak akan terjadi fotolistrik karena foton tidak akan berpindah apabila energi foton tidak lebih besar daripada energi ambang logam atau energi nilai minimum untuk menjaga elektron tetap berada di dalam logam. Nah, ini persamaannya. Mungkin keterangannya W0 tadi sudah ya. Kita langsung masuk kepada yang H. Tetapan Planck. Tetapan Planck ini mungkin sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali. V0 itu frekuensi ambang logam. C kecepatan cahaya. Lalu lambda ini merupakan panjang gelombang ambang logam. Ya. Jadi menurut saya untuk tentang logam ini dapat dipahami lah ya. Intinya logam ini memiliki energi ambang logam atau energi minimum untuk menjaga elektron tetap berada pada logam. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cahaya. Mungkin bisa di sini lah ya untuk cahaya karena pembahasannya tidak terlalu banyak. Lalu kita akan membahas hubungan cahaya dengan energi ambang logam tadi atau W0. Cahaya. Oke. Cahaya ini prinsipnya tidak jauh beda dengan gelombang elektromagnetik, yang dimana cahaya memiliki partikel yang berenergi bernama energi foton yang disimbolkan dengan E. Ya, dan energi foton ini memiliki persamaan tetapan Planck dikali frekuensi atau sama dengan tetapan Planck dikali kecepatan cahaya lalu dibagi lambda. Ini persamaan dari cahaya. Ya, jadi apa hubungannya? Nah, ini cukup penting keterkaitan tentang logam dengan cahaya.
Jadi di tentang logam kita memiliki, mohon maaf, jatuh. Kita memiliki energi ambang logam atau W0, namun di sisi lain kita memiliki cahaya, yaitu energi foton. Nah, untuk terjadinya efek fotolistrik, maka energi foton harus lebih besar daripada energi ambang logam. Apabila energi ambang logam lebih besar daripada energi foton, maka elektron yang berada pada logam tidak akan berpindah. Nah, jadi kurang lebih begitu ya hubungan antara logam dengan cahaya. Jadi untuk terjadinya peristiwa efek fotolistrik, energi foton harus lebih besar daripada besaran atau nilai energi ambang logam. Mungkin di sini Rahmat di sini kelihatan ya. Oke. Kita lanjut kepada elektron. Ini menarik. Ya, elektron itu memiliki energi kinetik. Elektron memiliki kecepatan. Karena elektron kan berpindah dari katode menuju anode. Di sini terdapat V atau elektron memiliki kecepatan karena dia berpindah. Nah, di dalam perpindahan ini elektron tentu membutuhkan energi. Energi dalam kecepatan itu kita biasanya menyebut dengan energi kinetik ya. Energi kinetik atau EK. Nah, mengapa menarik? Karena energi kinetik pada pembahasan efek fotolistrik ini berbeda daripada energi kinetik pada biasanya. Karena untuk mendapatkan energi kinetik pada pembahasan efek fotolistrik, kita perlu menggunakan perumpamaan seperti ini. Ketika ada efek ambang logam sebesar 10 joule, terdapat efek atau energi foton yang besarnya 15 joule. Nah, terdapat katode yang berisi muatan-muatan elektron. Untuk memindahkan muatan elektron yang berada pada katode menuju anode dengan besaran energi ambang logam sebesar 10 joule, maka efek energi foton yang dibutuhkan hanya sebesar 10 joule kan? 10 joule. Maka akan tersisa 5 joule. Nah, 5 joule dari hasil pengurangan energi foton dikurang dengan energi ambang logam tadi akan menjadi energi kinetik perpindahan elektron dari katode menuju anode. Saya rasa bisa dipahami. Intinya ya, tadi sebagaimana saya sampaikan di sebelumnya, bahwasannya untuk terjadinya efek fotolistrik, energi foton ini harus lebih besar daripada energi ambang logam. Nah, apabila dikurangkan, maka akan tersisa 5 joule. Nah, 5 joule itu tadi akan menjadi energi kinetik atau energi kinetik max atau energi kinetik maksimal. Ya, saya rasa sejauh ini tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Apakah saya perlu memouse? Saya rasa tidak ya. Jadi saya lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu potensial henti. Potensial henti. Nah, ketika elektron bergerak dari katode menuju anode, maka ketika dia berada di anode harus ada yang menghentikan dong. Kalau nggak, labas terus nanti bisa kestrum besinya. Nah, di situ ada namanya potensial henti. Potensial henti itu dilambangkan dengan Vs. Persamaannya energi kinetik max energi kinetik. Tidak perlu dibahas kenapa disebut dengan max. Intinya sisa dari keseluruhan pengurangan energi foton dengan energi ambang logam tadi disebut dengan energi kinetik maksimal. W listrik. Persamanya adalah EK max sama dengan muatan elektron dikali Vs. Maka Vs sama dengan EK max per QE atau muatan elektron. QE ini besarannya 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Saya rasa tidak perlu dicari karena seperti yang Pak Agus pernah bilang bahwasalnya itu tidak terlalu penting mengapa bisa dapat hasilnya segitu. Intinya itu tetapan yang sudah ada dari sananya, itu dari literatur tertentu. Ya, ini potensial henti untuk menghentikan arus pergerakan energi elektron atau muatan elektron dari katode menuju anode yang diakibatkan oleh
pertumbukan atau benturan atau ya ketemulah intinya energi foton dengan muatan-muatan elektron pada katode. Saya rasa inilah kurang lebih gambaran secara sederhana mendasar terkait dengan materi efek fotolistrik. Bisa saya ambil kesimpulan bahwasannya efek fotolistrik merupakan sebuah peristiwa yang terjadi akibat bertemunya energi foton yang jauh lebih besar daripada energi ambang logam pada suatu logam, yang dimana hal tersebut menyebabkan terjadi perpindahan elektron dari katode menuju anode. Artinya elektron tersebut bergeraklah, dan disitu memiliki kecepatan dan energi kinetik yang dimiliki. Kemudian terdapat energi potensial henti untuk menghentikan laju pergerakan elektron tadi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasalnya terus di sini syaratnya ya, syarat terjadi efek fotolistrik ini di mana energi foton harus lebih besar daripada energi ambang logam. Frekuensi harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Namun tadi lambda saya lupa, panjang gelombang harus lebih kecil daripada panjang logam ambang logam. Aduh, jatuh lagi. Ini adalah syarat atau kesimpulan dari pembahasan kita terkait efek fotolistrik pada sore hari ini. Nah, saya hapus, saya rasa sudah cukup lah ya. Saya hapus di sini saja. Ada pembahasan yang cukup menarik di mana terkait dengan efek fotolistrik ini kan tadi disebabkan oleh besarnya energi foton atau energi yang dihasilkan oleh partikel-partikel cahaya. Nah, timbul pertanyaan mendasar, apakah intensitas cahaya pada sebuah gelombang cahaya itu memiliki pengaruh terhadap efek fotolistrik ini? Secara garis besar dapat saya katakan bahwasannya tidak sama sekali, karena penyebab terjadinya efek fotolistrik itu disebabkan oleh besaran dari energi foton, bukan besarnya intensitas cahaya. Namun akan berbeda pembahasannya apabila intensitas cahaya ini terjadi ketika efek fotolistrik ini terjadi gitu. Misalnya energi fotonnya tuh besar dan terjadi kan tuh efek fotolistrik, maka intensitas cahaya akan berpengaruh. Mengapa demikian? Karena tadi ya kita buat baru biar nggak terlalu berantakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya tulisan saya jelek. Memang seperti ini tulisan saya dari SD Pak. Ini ada energi foton kan. Ini tadi kita sebutkan sebagai intensitas, ini sebagai energi foton, ini elektron. Semakin banyak ini, semakin banyak apa ini namanya tadi itu energi fotonnya, maka akan semakin banyak pula elektron yang bergerak, ya kan? Karena banyak ininya apa namanya intensitas cahaya atau banyak energi fotonnya. Namun yang tetap berpengaruh itu besaran fotonnya ya. Ini seberapa besar itu yang berpengaruh, harus lebih besar daripada energi ambang logamnya. Namun apabila ini banyak intensitas cahayanya atau energi fotonnya itu banyak, maka terjadi banyak pula perpindahan elektron dari katode menuju anodenya. Apabila banyak perpindahan elektron dari katode menuju anode, maka akan besar pula arus listriknya. Mengapa demikian? Kita tulis dalam bentuk persamaan hitung-hitungannya, walaupun sebetulnya saya tidak terlalu suka Pak hitung-hitungan. Saya lebih suka membahas terkait teori secara istilahnya saja. Cuman saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan terkait dengan sistematis penggunaan fisika di dalam konsep efek fotolistrik. Nah, jadi ini ada arus listrik, persamaannya itu Q, atau ini nih muatan elektronnya, di sini ada T waktu, maka besarannya atau persamaan lainnya N atau jumlah elektron dikali elektronnya itu sendiri dibagi T. Nah, apabila ini banyak, maka akan berbanding lurus bahwasannya arus listriknya maka akan ikut besar. Jadi semakin banyak intensitas cahaya yang terjadi pada efek fotolistrik, maka arus listrik yang terjadi akan semakin besar. Mungkin ini akan saya tulis keterangannya ya. Arus listrik, muatan, waktu, jumlah elektron. Muatan elektron, atau ini elektronnya lah. Apabila N-nya semakin besar, maka arus listriknya juga akan semakin besar. Jadi berbanding lurus lah. Itu pengaruh intensitas cahaya
terkait dengan materi atau pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu efek fotolistrik. Mungkin sekian Pak pembahasan dari saya terkait dengan materi efek fotolistrik. Mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya terkait materi ini, namun saya sudah berusaha semaksimal yang saya mampu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.